Ratusan rumah warga retak akibat aktivitas seismik. Perusahaan janjikan ganti rugi. Bawaslu Kabupaten Bungo teruskan laporan pelanggaran netralitas ASN ke BKN. Dua pelaku pembunuhan sopir travel Matnur masih buron. Polisi akan terbitkan DPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 9 Oktober 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi dampak aktivitas seismik yang dilakukan oleh PT BGP menyebabkan rumah warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur rusak. Keretakan bangunan rumah terjadi pada bagian dinding. Ratusan rumah warga di sekitaran Kelurahan Talangbabat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami retak di bagian dinding bangunan akibat kegiatan survei seismik sejak 2 bulan terakhir. Warga yang dijanjikan mendapatkan dana kompensasi hingga kini belum menerima apapun. Keretakan bangunan rumah terjadi pada bagian dinding rumah, mulai dari bagian atas dinding hingga bagian bawah. PT Biro Geophysical Prospecting atau BGP selaku subkontraktor aktivitas seismik Novi Arianto mengatakan ada 150 rumah warga yang telah dilakukan pengecekan dan pendataan mengalami retak dan rusak akibat adanya aktivitas seismik tersebut. Untuk pemberian klaim kompensasi, pihak PT BGP akan membawa hasil data tersebut ke pihak PetroChina International Jabung Ltd untuk dilakukan verifikasi lanjutan. Survei seismik ini dilakukan untuk mencari potensi kandungan minyak dan gas di dalam tanah dengan cara mengebor tanah hingga kedalaman 30 meter, kemudian memasukkan dinamit. Peledakan dinamit terjadi, timbul getaran hebat layaknya gempa yang menyebabkan rumah sekitar retak-retak. Sebelum melakukan peledakan, perusahaan telah melakukan sosialisasi dan berjanji akan mengganti rugi seluruh rumah warga yang terkena imbas dari ledakan tersebut. Oleh perusahaan untuk melakukan pendataan akhir. Pendataan akhir itu maksudnya ketika ada klaim masyarakat akibat kegiatan survei seismik PetroChina BCP, maka kami diutus untuk melakukan pendataan atau verifikasi data bangunan atau sumur yang terkena dampak akibat kegiatan survei. Banyak rumah warga yang terkena dampak dari adanya aktivitas ini. Warga berharap pihak perusahaan dapat memberikan bantuan ganti rugi rumah mereka. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, aksi cuti massal yang dilakukan oleh hakim seluruh Indonesia juga turut ditunjukkan hakim di Pengadilan Muara Bulian. Hal ini sebagai bentuk aksi solidaritas para hakim dalam menuntut peningkatan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim. Hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia mulai dari 7 hingga 11 Oktober 2024 melakukan aksi cuti massal. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan profesi hakim yang selama 12 tahun ini tidak mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan. Juru bicara Pengadilan Negeri Muara Bulian, Dara Puspita mengatakan, sebagai bentuk solidaritas pihaknya tidak melaksanakan persidangan selama 1 pekan ini. Meski Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak datang langsung ke Jakarta, namun bentuk solidaritas tetap dilakukan, salah satunya dengan menggunakan pita putih. Memang sekarang sedang ada aksi yang digalang oleh Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober itu ada aksi simbolik berupa cuti bersama yang tujuannya adalah melaksanakan audiensi juga. Ada beberapa teman-teman dari Solidaritas Hakim Indonesia yang berangkat ke Jakarta. Dara Puspita menambahkan, meski tidak melaksanakan sidang selama 1 pekan, namun untuk pelayanan publik lainnya di Pengadilan Negeri Muara Bulian tetap berjalan seperti biasanya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum dapat menggunakan anggaran belanja daerah. Persoalan itu disebabkan belum keluarnya hasil evaluasi APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 dari Kemendagri. Pemerintah Provinsi Jambi hingga saat ini belum menerima hasil evaluasi APBD Perubahan Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 dari Kementerian Dalam Negeri.
Akibat keterlambatan hasil evaluasi tersebut, Pemprov Jambi belum dapat menggunakan anggaran belanja daerah yang sebelumnya sudah disahkan bersama DPRD. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sundirman mengatakan, Pemprov Jambi terus berkoordinasi dengan Kemendagri terkait persoalan tersebut, namun belum mendapatkan keputusan. Berada pada periode transisi jelang pelantikan Presiden terpilih dinilai menjadi penyebab keterlambatan keluarnya hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Selain itu, belum dilantiknya unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi dan alat kelengkapannya dapat menjadi hambatan penggunaan APBD setelah keluarnya hasil evaluasi dari Kemendagri. Sudirman menjelaskan, APBD perubahan hakikatnya sudah mulai berjalan sejak awal Oktober dan diselesaikan hingga Desember untuk mencapai realisasi maksimum. Ini kami masih terus berkoordinasi ya untuk penyelesaian itu, karena cuma memang ada banyak juga beberapa provinsi yang belum juga keluar hasil evaluasi dari Kemendagri. Jadi kalau sudah evaluasi keluar, nanti akan kami bawa juga ke pimpinan DPRD, dan kebetulan di Provinsi Jambi juga pimpinan DPRD belum ditetapkan oleh Pak Menteri ya. Berdasarkan pembahasan DPRD dengan Pemprov Jambi, Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 untuk pendapatan disahkan senilai 5,1 triliun rupiah dengan total belanja 5,1 triliun rupiah serta defisit 52 miliar rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kualitas infrastruktur jalan nasional yang ada di Kabupaten Batanghari saat ini dalam kondisi baik. Hal itu diakui masyarakat pengguna jalan yang setiap hari melintas di jalan tersebut. Kondisi ruas jalan nasional di Kabupaten Batanghari saat ini telah mendapatkan perbaikan. Bahkan infrastruktur jalan sudah dalam kondisi mantap dan cukup baik. Hal itu seperti yang diungkapkan salah seorang pengguna jalan, Agus. Meski sempat terjadi kerusakan jalan, namun langkah pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai cepat tanggap dalam penanganan infrastruktur jalan nasional yang rusak. Kondisi jalan mantap sangat memberikan kenyamanan bagi pengendara, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Tentunya ini di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, infrastruktur yang kita lihat khususnya di Batanghari ya, itu sudah tampak pembangunannya. Masyarakat berharap kualitas jalan nasional khususnya di Kabupaten Batanghari selalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Infrastruktur jalan nasional yang mantap secara tak langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pasca kunjungan Presiden, akses jalan rusak di Sungai Gelam telah selesai dikerjakan. Beberapa akses jalan yang sebelumnya berlubang dan sebagian tidak beraspal, saat ini telah dapat dirasakan oleh masyarakat. Pasca Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ruas jalan di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada 16 Mei tahun lalu. Saat ini kondisi ruas jalan di area tersebut telah diperbaiki oleh petugas BPJN Provinsi Jambi. Beberapa akses jalan yang sebelumnya berlubang dan sebagian tidak teraspal, saat ini telah diperbaiki oleh petugas. Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, pengerjaan jalan penghubung antara kabupaten kota akhirnya berhasil diselesaikan. Saat ini akses jalan telah dapat dinikmati oleh masyarakat. Akses jalan yang telah diperbaiki mulai dari Simpang Ahok Kota Jambi hingga ke Bumi Perkemahan Kabupaten Muaro Jambi atau sepanjang 13,8 km. Penanganan jalan, infra jalan daerah setelah Pak Presiden berkunjung di tahun 2023 ini, semua pekerjaannya telah selesai yang ada di Sungai Gelam. Jadi pada saat Pak Presiden datang ke sini, kondisi jalan di sini ini jelek nih, seperti yang kita saat ini berdiri ini kondisinya rusak. Pada saat Pak Presiden datang, beliau melihat sendiri kondisinya rusak, terus beliau memerintahkan kepada kita DPR untuk menangani jalan yang ada di daerah sini ya, daerah Simpang Ahok. Ibnu Kurniawan berharap perbaikan jalan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, seperti distribusi hasil perkebunan maupun akses perekonomian lainnya. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Batanghari temukan sejumlah pemilih memiliki identitas ganda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen Menuju Pilkada 2024. Bawaslu Bungo meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN untuk ditindaklanjuti. Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini merupakan hasil penelusuran informasi awal yang dilakukan Panwascam dan telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Bawaslu Kabupaten Bungo meneruskan satu kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo ke BKN untuk ditindaklanjuti. Anggota Bawaslu Bungo Koordinator Divisi P3S Erik Parnando mengatakan, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini merupakan hasil penelusuran informasi awal yang dilakukan oleh Panwascam dan telah dituangkan dalam laporan hasil pengawasan. Laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN itu telah diteruskan ke BKN karena sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Setiap dugaan pelanggaran netralitas ASN kini ditangani oleh BKN. Untuk kampanye dari tanggal 25 kemarin sampai sekarang, kami belum menemukan pelanggaran-pelanggaran terjadi akibat adanya kampanye dari pasangan calon tersebut. Tetapi kami memang ada informasi awal yang sedang kami lakukan penelusuran yang kami limpahkan ke 2 kecamatan. Dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan ke BKN terkait tindakan seorang oknum ASN yang diduga kuat mendukung salah satu paslon. Erik Fernando berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi ASN hingga ke tingkat dusun agar bersikap netral. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dalam melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih, Bawaslu Batanghari menemukan puluhan masyarakat pindah domisili. Dan dari jumlah tersebut, sejumlah pemilih masih memiliki identitas ganda. Berbagai upaya pengawasan terus dilakukan Bawaslu Batanghari jelang Pilkada serentak tahun 2024. Salah satu yang masih menjadi fokus pengawasan tersebut yakni terkait data pemilih ganda. Dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, terdapat 63 orang yang pindah domisili dari Kabupaten Muaro Jambi ke Kabupaten Batanghari. Anggota Bawaslu Batanghari Robiansyah mengatakan pihaknya menemukan 14 orang atau pemilih yang memiliki identitas ganda. Menyikapi persoalan tersebut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan KPU Batanghari serta pihak penyelenggara pemilu Muaro Jambi untuk melakukan perbaikan data bagi pemilih dengan identitas ganda. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya perbuatan yang melanggar aturan saat pencoblosan nanti. Kita lakukan lagi verifikasi faktual ke desa perbatasan Batanghari dan Muaro Jambi, didapati di Desa Tanjung Lebar, Dusun Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi masih ada 14 orang yang berKTP ganda. Robiansyah menambahkan pihaknya akan terus mengoptimalkan pengawasan bagi pemilih pindah domisili agar dapat menggunakan hak suaranya sesuai wilayah domisilinya. Adi Junewan, TVRI Jambi melaporkan. Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian diprediksi meningkat menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk Des Pemilu untuk memperkuat pengawasan kampanye di media sosial. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain dipastikan akan meningkat seiring dengan dimulainya masa kampanye Pilkada serentak 2024. Bawaslu, Diskominfo, Kesbangpol hingga Polri akan membuat tes pilkada untuk memperkuat pengawasan terhadap kampanye di media sosial. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurdin Manesa mengatakan, kampanye pemilu melalui media sosial sangat rawan pelanggaran, mulai dari berita bohong, fitnah, pencemaran nama baik, adu domba, dan kampanye hitam. Peserta pilkada diperbolehkan menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan diri atau partai politik. Tim yang terdiri dari 15 orang ini akan bekerja di kantor Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap hari hingga Pilkada serentak 2024 selesai digelar. Pada 2 pekan lebih tahapan kampanye, jajaran Bawaslu belum menemukan atau menerima laporan soal dugaan pelanggaran. Aktivitas ASN menjadi perhatian Bawaslu termasuk di media sosial. ASN diminta tetap menjaga netralitas atau tidak menunjukkan keberpihakan terhadap peserta pemilu. Bawaslu mengawasi unggahan ASN di media sosial pada masa Pilkada 2024 ini. Terkait pengawasannya, Bawaslu juga akan membentuk patroli cyber. Patroli cyber ini nanti kita akan menggandeng Dinas Kominfo. Dinas Kominfo maksudnya kita kan tidak memiliki perangkat, Bawaslu tidak memiliki perangkat untuk mendeteksi berita-berita liar. Maksudnya berita-berita yang menyebar, berita-berita yang menyebar black campaign. Patroli siber juga akan mengawasi konten yang berbau fitnah dan berita bohong terkait pilkada yang diunggah akun pribadi maupun anonim.
Apabila ditemukan hal semacam itu, Bawaslu akan membuat kajian yang mengarah pada jeratan Undang-Undang ITE. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Muaro Jambi telah membuka pelayanan kepada calon pemilih yang ingin pindah TPS. Pelayanan pindah memilih tidak hanya di kantor KPU, namun juga dapat dilakukan di sekretariat PPS di masing-masing desa dan kelurahan. KPU telah menetapkan jadwal kepengurusan daftar pemilih tambahan atau DPTB yang pindah lokasi TPS paling lambat 28 Oktober mendatang. Sementara bagi pemilih yang bertugas di tempat lain menjalani rawat inap di rumah sakit tertimpa bencana dan menjadi tahanan lapas, diberi waktu hingga 20 November untuk mengurus berkas pindah TPS. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution mengatakan, pindah memilih karena alasan pindah domisili yang dibuktikan dengan KTP alamat tujuan akan menerima 2 surat suara, yakni gubernur dan bupati. Sedangkan pemilih yang pindah TPS di luar kabupaten namun masih dalam satu provinsi akan mendapatkan 1 surat suara gubernur. Syaratnya harus bisa menunjukkan KTP, KK ataupun IKD atau biodata kependudukan dan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukungnya ini tergantung dengan alasan pindah memilihnya. Apakah dia alasan pindah memilihnya karena pekerjaan, karena sakit, kemudian karena sekolah atau tugas belajar dan lain-lain. Itu harus ada bukti pendukungnya. Berdasarkan data yang disampaikan KPU, terdapat 13 pemilih yang mengajukan pindah tempat pemungutan suara. Di antaranya 5 pemilih yang masuk ke Kabupaten Muaro Jambi dan 8 pemilih keluar dari TPS awal, baik itu pindah antar provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Muaro Jambi mulai melakukan perakitan kotak suara Pilkada Serentak 2024. Dalam proses perakitan, KPU melibatkan staf dan masyarakat di sekitar kantor KPU. Setelah dilakukan penyortiran, KPU Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan perakitan kotak suara. Perakitan kotak suara ini dilakukan di gedung KPU yang dilengkapi kamera pengawas. Petugas yang melakukan perakitan baik dari staf maupun masyarakat setempat dilarang membawa makanan dan senjata tajam, serta korek api ke lokasi. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan kotak suara yang telah dirakit nantinya akan didistribusikan ke 155 desa dan kelurahan. Pendistribusian dilakukan 1 hari sebelum hari pemungutan suara atau pada 26 November mendatang. Dalam satu TPS terdapat 2 kotak suara yang dilengkapi sejumlah logistik, seperti surat suara, dokumen formulir, dan logistik lainnya. Ya, kita setelah menerima kotak suara kemarin dari pihak penyedia, kita sortir. Itu hari ini kita mulai merakitnya. Rakit biar nanti enak ketika pada saat hari pelaksanaan kotak suara itu sudah bisa didistribusikan. Dari 1.614 kotak suara yang diterima, KPU menemukan 23 kotak yang kondisinya rusak. Kotak suara yang rusak tersebut telah disampaikan kepada perusahaan penyedia melalui KPU Provinsi Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sejak dimulainya masa kampanye 25 September lalu, sejumlah paslon saat ini gencar menggelar kampanye. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap paslon bupati bersama tim pemenangan tetap mematuhi aturan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Didi Haryadi langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selamat sore Didi. Didi, bagaimana? Apa saja imbauan dari KPU kepada pasangan calon kepala daerah dan tim pemenangan selama proses pilkada? Baik, Cynthia. Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat tidak intinya mengajak tim pemenangan maupun melalui LO kepada para kandidat untuk melaksanakan kampanye damai selama proses tahapan ini berlangsung hingga tanggal 27 November nanti saat pencoblosan. KPU tidak intinya mengajak para tim tiga pihak untuk menjaga pemilu tetap aman dan damai. Sehingga hindari berita-berita hoax yang terjadi selama ini, sehingga tidak ada saling klaim, agar tidak terjadi konflik-konflik di lapangan. Ya, Didi? Didi, apakah ada imbauan khusus untuk alat peraga kampanye? Ya, untuk setelah melalui rapat koordinasi bersama tim pemenangan dan LO, Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat mengajak para kandidat untuk mematuhi zonasi larangan yang tidak boleh dilaksanakan penempelan atau penempatan APK alat peraga kampanye di salah satu seperti masjid, tempat-tempat ibadah, rumah sekolah serta fasilitas pemerintah. Sementara untuk penempatan APK sendiri setelah melalui koordinasi, Komisi Pemilihan Umum juga telah menyepakati
untuk pembersihan APK yang tidak sesuai aturan. Jika tidak bersikat, KPU bersama tim nanti akan menurunkan APK tersebut. KPU telah mengeluarkan fasilitas-fasilitas seperti ukuran-ukuran baleho atau reklame, di mana untuk ukuran billboard sendiri itu hanya 4 kali 6 meter, itu sebanyak 5 buah. Baleho 3 kali 4 meter itu 5 buah, serta flyer ukuran 8,25 kali 20 cm, pamflet 21, kali 10 cm, poster besar ukuran 4 kali 60 cm. Desain-desain itu akan dikeluarkan oleh KPU dan nantinya akan diserahkan kepada tim pemenangan masing-masing kandidat. Demikian, Silvia. Ya, Didi, apakah saat ini sudah ada APK yang ditertibkan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku? Hingga saat ini masih himbauan-himbauan kepada para tim pemenangan untuk segera menurunkan APK-APK tersebut yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan. Demikian. Baiklah, terima kasih Didi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, penjabat Bupati Kerinci Ashraf mengimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Kerinci untuk bersikap netral dan tidak ikut berkampanye pada Pilkada Serentak 2024. ASN yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf mengimbau kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci untuk menjaga netralitas dengan tidak memihak atau ikut mengkampanyekan salah satu pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Meski memiliki hak pilih, namun sebagai seorang ASN yang mempunyai peran strategis terhadap pelayanan publik, diminta untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon baik secara langsung maupun tidak langsung. Ashraf mengatakan, bersikap netral tak hanya bertujuan untuk menjaga integritas sebagai seorang ASN, namun juga untuk menciptakan situasi pemilu yang aman dan tertib serta kondusif di Kabupaten Kerinci. Aparatur sipil negara, pemerintah Kabupaten Kerinci, agar selama masa kampanye sampai dengan saat pemilihan nanti pada tanggal 27 November 2024, agar ASN betul-betul bisa menjaga netralitas ASN, dalam arti tidak usah menjadi tim sukses. Ashraf menambahkan pihaknya juga akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ashraf mengajak para pegawai untuk mengedepankan etika serta tanggung jawab. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sesuai peraturan yang berlaku, PJS Wali Kota Sungai Penuh memperbolehkan seluruh ASN untuk ikut mendengarkan visi, misi, dan orasi paslon saat kampanye. Kebijakan ini diambil untuk menjaga profesionalisme ASN, menjamin netralitas dalam proses demokrasi. Penjabat sementara Wali Kota Sungai Penuh Tema Wisman mengatakan, jelang Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, ASN diperbolehkan ikut mendengarkan visi misi dan orasi paslon wali kota dan wakil wali kota saat berkampanye. Hal itu karena ASN mendapatkan hak pilih dan berhak untuk mendengarkan visi dan misi paslon wali kota dan wakil wali kota. Namun ASN tidak diperbolehkan memakai atribut paslon, memakai pakaian dinas instansi terkait, dan dilarang untuk berfoto dengan paslon. Seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh diimbau untuk bersikap netral dan tidak terlibat sebagai tim sukses atau mendukung salah satu pasangan calon. Kebijakan ini diambil untuk menjaga profesionalisme ASN, menjamin netralitas dalam proses demokrasi, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak integritas pelaksanaan pemilihan. Arahan dari waktu pengukuhan kami, baik dari Kemendagri maupun PJS Gubernur, menggarisbawahi untuk kawan-kawan ASN, politik itu ada di bilik suara. Pilih paslon 1, 2, 3, 4, 5, silakan pilih. Tema Wisman menambahkan, larangan bagi ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan lainnya yang mengatur netralitas ASN. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi menerima audiensi dari PT Semen Padang. Informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini dalam segmen Real. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial.
Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menerima audiensi Direktur Utama PT Semen Padang beserta jajaran. Pertemuan itu diupayakan dalam rangka memperkuat penjualan dan ekspansi bisnis Semen Padang melalui bantuan pemerintah daerah. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman menerima audiensi Direktur Utama PT Semen Padang Indri Fauni Indra beserta jajaran. Sudirman mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk membangun silaturahmi, memperkuat penjualan dan ekspansi bisnis Semen Padang di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah melalui bantuan pemerintah daerah. Sebagai komitmen dalam mempererat hubungan dengan Pemprov Jambi, PT Semen Padang telah membantu pembangunan 1 unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di Desa Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam rangka pertama silaturahmi, yang kedua mohon dukungan untuk Semen Padang tetap eksis keberadaannya di Provinsi Jambi, sekaligus juga menginformasikan kepada kami bahwa PT Semen Padang sudah berkontribusi melakukan pembangunan rumah dengan produk Semen Padang yang di Kumpe untuk 1 rumah. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan keberlanjutan untuk membantu orang-orang miskin yang ada di pemerintah Provinsi Jambi dapat terus dilakukan oleh PT Semen Padang. Direktur Utama PT Semen Padang Indri Fauni Indra mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemerintah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi menjadi salah satu pasar utama produk-produk PT Semen Padang. Dukungan dari Pemprov Jambi akan berdampak baik pada PT Semen Padang khususnya untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Mengunjungi Bapak Gubernur dalam rangka terus membangun hubungan yang baik dengan pemerintah Provinsi Jambi. Kami memahami bahwa Jambi adalah pasar utama dari PT Semen Padang dan kami mengharapkan agar dukungan pada PT Semen Padang terus diberikan. Dan juga dalam kesempatan ini kami menyerahkan bantuan 1 rumah untuk rumah tangga miskin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menerima dan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Provinsi Jambi atas kepercayaan kepada PT Semen Padang. Dalam pertemuan tersebut, PT Semen Padang resmi menyerah terimakan 1 unit hunian program bedah rumah yang dibangun dengan produk Semen Padang senilai 70 juta rupiah kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk diserahkan kepada penerimanya. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya antrian truk di SPBU dalam kota Jambi kembali terjadi. Dishub akan melakukan penertiban. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Tim gabungan masih memburu 2 pelaku lainnya dalam kasus perampokan dan pembunuhan sopir travel asal Tanjung Jabung Barat. Dalam waktu dekat, status daftar pencarian orang atau DPO bakal diterbitkan polisi. Polda Jambi, Polres Muba, Polres Tanjung Jabung Barat, dan Polsek Bayung Lencir masih mencari titik terang kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap Mat Nur, sopir travel asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pasca gelar prarekonstruksi kasus tersebut, polisi masih memburu 2 orang pelaku lainnya berinisial MI, warga Bayung Lencir, dan AT, warga Provinsi Jambi. Keberadaan 2 pelaku tersebut masih dicari dengan mendalami keterangan dari HS, seorang pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap oleh polisi. Kini polisi masih menggelar kasus tersebut terkait penanganan lantaran tempat kejadian perkara pembunuhan di wilayah Provinsi Jambi. Sementara untuk kedua pelaku, statusnya akan ditingkatkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO untuk mempercepat proses penangkapan. Ini dilimpahkan kepada kami masih menunggu dari teman-teman di Muba. Ya, prosesnya kami segerakan untuk mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap 2 terduga pelaku. Yang sejak awal kita sudah bisa identifikasikan inisial dan identitas lainnya. Sebelumnya seorang sopir travel bernama Mat Nur alias Inun warga Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi dilaporkan menghilang saat bekerja membawa penumpang tujuan Sumatera Selatan.
Mat Nur dikabarkan hilang kontak sejak Senin 9 September 2024 saat membawa penumpang dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun pada Rabu, jasad Mat Nur ditemukan di wilayah Bayung Lencir, Sumatera Selatan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Penyidik Subdit 5 Cyber Ditreskrim Suspolda Jambi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 2 tersangka kasus pornografi. Keduanya telah dipanggil penyidik sejak pekan lalu untuk menjalani pemeriksaan pertama setelah sempat mangkir panggilan sebelumnya. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi, KN dan MA kembali dipanggil penyidik hari ini untuk menjalani pemeriksaan perdana. Pemanggilan ini untuk menindaklanjuti pemeriksaan kasusnya setelah status pernikahan keduanya dianggap dipalsukan. Kasubdit 5 Cyber AKBP Reza Khomeini mengatakan pemanggilan ini untuk mendalami perkara dalam kasus video mesum keduanya yang sempat viral pada bulan Mei lalu. KN dan MA ditetapkan tersangka setelah dilaporkan tokoh Laskar Islam Fisabilillah Hafiz setelah videonya dianggap meresahkan warga. Penyidik masih menunggu kedatangan kedua tersangka. Sebelumnya jagat raya dunia maya saat ini sedang dihebohkan dengan 5 video mesum diduga dilakukan oleh oknum mahasiswa Unja pada Mei lalu. Video tersebut tersebar melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp dan menghebohkan warga Jambi. Dari hasil penyelidikan, video tersebut tersebar setelah gawai milik KN diperbaiki di salah satu konter di kawasan Nusa Indah. Seorang pegawai konter berinisial JG karena mengakses data pribadi milik KN secara ilegal. Selain mengakses data pribadi secara ilegal, polisi juga menerima laporan terkait kasus penyebaran video pornografi tersebut dari Aliansi Laskar Islam Fisabilillah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Meski dilarang, namun sejumlah truk masih mengisi bahan bakar minyak dalam kota Jambi. Kondisi itu membuat antrean panjang di sejumlah SPBU dalam kota Jambi. Dinas Perhubungan Kota Jambi minta pihak SPBU dalam Kota Jambi tidak melayani truk roda 6 dalam pengisian bahan bakar. Hal itu sesuai dengan instruksi Wali Kota Jambi nomor 8 tahun 2022 tentang pengaturan penggunaan bahan bakar solar untuk kendaraan roda 6 atau lebih. Meski dilarang, namun sejumlah truk masih mengisi bahan bakar minyak dalam Kota Jambi. Dinas Perhubungan Kota Jambi akan melakukan penertiban agar truk tidak mengisi BBM dalam Kota Jambi. Berdasarkan aturan yang telah dibuat, truk roda 6 ke atas hanya diperbolehkan untuk mengisi minyak di SPBU di pinggiran Kota Jambi, seperti di daerah Jalan Lingkar dan di kawasan Selincah Kota Jambi. Di SPBU, dalam waktu dekat, kemarin kami sudah koordinasi bersama pihak Ditlantas, Satlantas, dan kami akan segera mengumpulkan kembali pihak-pihak SPBU, Perindak, Iswana Migas untuk kembali menegaskan instruksi wali kota yang lama itu tetap berlaku. Ya. Nah, juga nanti terkait dengan pengaturan seperti yang disampaikan instruksi itu kita akan lakukan. Karena disinyalir ini banyaknya antrian ini juga banyaknya mobil-mobil yang melakukan lansiran untuk pengisian batu bara. Salerindo berharap aturan tersebut kembali diindahkan oleh masyarakat Kota Jambi. Dinas Perhubungan Kota Jambi akan melakukan sanksi kepada pengguna truk jika masih melanggar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuka rekrutmen formasi P3K pada tanggal 1 hingga 20 Oktober 2024. Penerimaan P3K dikhususkan untuk formasi guru, kesehatan, dan tenaga teknis. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi membuka seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Formasi P3K dikhususkan bagi honorer yang telah lama mengabdi di lingkup pemerintah Tanjung Jabung Barat. Sejumlah honorer bersaing agar dapat lulus menjadi pegawai P3K. Analisis SDM Aparatur Muda Rinda Mayasari mengatakan sejak dibukanya rekrutmen seleksi calon P3K, sejumlah calon P3K mulai mempersiapkan berkas yang harus dilengkapi. Pada penerimaan P3K tahun ini, Pemkab Tanjung Jabung Barat membuka 3 formasi, yakni 150 formasi guru, 125 tenaga kesehatan, dan 275 tenaga teknis. Dari sejumlah formasi yang dibuka, terdapat kualifikasi pendidikan SMA, SMK, dan sederajat. Rina Mayasari mengimbau para calon P3K agar lebih selektif untuk melengkapi berkas, terutama saat mengunduh berkas ke alamat atau link pendaftaran. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Harga kelapa dalam di tingkat petani dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai membaik, mencapai Rp3.000 per kilogram. Naiknya harga jual ini membuat aktivitas bongkar muat kelapa dalam di sejumlah gudang penampungan meningkat dari sebelumnya.
Aktivitas di sejumlah gudang kelapa dalam di Kecamatan Bram Hitam kembali menggeliat. Aktivitas bongkar muat kelapa dalam saat ini meningkat dari sebelumnya. Salah seorang pengepul kelapa dalam di Sungai Saren, Ahmad, mengatakan, mulai membaiknya harga kelapa dalam saat ini menjadi penyemangat bagi petani dan pengepul kelapa dalam. Kelapa dalam menjadi salah satu komoditas unggulan di Tanjung Jabung Barat selain pinang, kopi, dan sawit. Saat ini harga kelapa dalam di tingkat petani berada di angka Rp3.000 per kilogram, sementara harga kopra berada di angka Rp7.500 per kilogram. Setiap minggu bisa 3 kali naik harga. Beli dari petani 3.600 per kilo. Kalau biji, kalau untuk di lapangan 2.500 per butir lah, masih bersabut. Kelapa dalam hasil tampungan dari petani dikirim untuk memenuhi pasar Pulau Jawa seperti Jakarta. Sementara khusus untuk kopra, Suryati, salah seorang pencungkil buah kelapa dalam, mengaku mendapatkan upah Rp80.000 untuk 1.000 butir kelapa dalam yang berhasil dicungkil. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, segmen Lintas Andalas tadi mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.